aku Iza, dan di pertemuan ketiga kali ini mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kali ini aku bahas tentang perbedaannya berita dan artikel, dan juga bagaimana sih penulisan makalah yang benar dan tepat. Nah, sebelum pertemuan ketiga kali ini, Pak Adi ini memberikan tugas kepada kami untuk membuat makalah dan PPT dan dipresentasikan. Nah, di pertemuan ketiga kali ini adalah kelompok pertama yang maju. Nah, temanku ini kebetulan yang kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini beranggota 7 orang. Nah, ada Livia, ada Zeva, ada Rini Sumarni, ada Salsa Hanum, ada Fatia, ada Aca, dan ada Syabila. Nah, Rini Sumarni ini sebagai moderator. Nah, sebelum presentasi, kami ini membahas perbedaan artikel dan berita. Nah, sebelumnya juga kami ini disuruh membawa koran. Nah, ini koran nih. Ini yang merupakan media cetak. Nah, kita ini kan disuruh membawa koran untuk melihat berita ataupun artikel. Nah, apa sih perbedaannya artikel dan berita? Nah, kalau misalkan berita itu merupakan 5W plus 1H. Tapi kalau sedangkan artikel sama, cuma perbedaannya dia membahasnya lebih luas, lebih banyak gitu tuh. Nah, kebetulan di pertemuan ketiga ini, sebelum teman-temanku presentasi, Pak Adi ini menugaskan kita bahwa cari berita dan artikel di dalam media cetak, yaitu koran yang sudah kita bawa. Nah, kemarin alhamdulillahnya aku tuh bawa koran yang ada artikelnya nih, seperti ini nih. Nah, jadi kalau artikel itu ada ininya nih, penulisnya nih, oleh Nurholik. Penulis adalah pengamat sosial keagamaan gitu. Nah, kalau berita itu seperti ini nih, yang ini nih ya. Aduh, kebalik ya. Nanti aku taruh di sini ya perbedaannya. Nah, gitu. Nah, setelah membahas artikel dan berita, mulailah presentasi tuh ya. Nah, habis itu presentasi dimulai dengan Rini sebagai moderator, pembukaan, dan dimulai juga dengan games. Setelah itu baru dimulai dengan Zeva atau Rini ya? Oh iya, dimulai dengan Rini. Materi pertama tuh Rini, nah kedua baru Zeva. Sudahlah ya kan. Nah, makalah mereka itu tentang fungsi, jenis, ciri berita dan artikel di media massa. Nah, udah ya, mereka presentasi dan memaparkan makalahnya. Nah, setelah itu ternyata makalah yang teman-temanku bikin itu salah guys. Tau nggak salahnya di mana? Nah, pertama, jadi ternyata judul makalah itu bukanlah judul materi kita gitu. Jadi judul makalah itu boleh apa aja, yang penting masih menyangkut dengan materi kita, tapi tidak bertele-tele. Kayak misalkan materi kita ini fungsi, ciri, dan jenis berita dan artikel di media massa. Tapi judul makalah kita tuh jangan judul materi juga gitu. Jadi judul makalahnya itu seperti misalkan ruang lingkup berita dan artikel. Jadi kayak
dia itu judul itu mencakup dari materi tersebut gitu. Terus kedua, pengoreksian di latar belakang. Nah, latar belakang ini ternyata bukan hanya kesimpulan dari pembahasan ataupun yang sering kita bikin tuh cuma selembar gitu. Ternyata di latar belakang ini 6, Pak Adi bilang 6 hingga 10 halaman. Nah, latar belakang ini menyangkut adanya kasus. Jadi kita tuh membahas pemulaan dari materi tersebut hingga dibahas kasusnya, permasalahannya nih apa gitu. Dan seperti kan kemarin itu seperti judul kelompok pertama yaitu fungsi ciri dan jenis berita dan artikel di media massa. Nah, misalkan itu kan membahas gimana sih ciri, fungsi dan jenis berita dan artikel, misalkan gitu kan. Nah, di latar belakang ini seperti membahas banyaknya permasalahan nih, kasus-kasus yang misalkan banyaknya mahasiswa yang tidak tahu gitu jenis-jenis berita sebagaimana, cuma tahu berita seperti ini doang, misalkan seperti itu. Nah, terus kan biasanya di makalah tuh ada tujuan. Nah, tujuan di sini jangan tulisan tujuan doang gitu, ditulis tujuan penulisan. Nah, terus ada lagi kan ada tuh yang namanya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan masalah atau tujuan penulisan. Nah, ternyata ada lagi guys, yaitu namanya sistematika penulisan di 1.4-nya, dan di 1.5 tuh manfaat dari penulisan tersebut, penulisan makalahnya tersebut gitu. Nah, kemudian setelah itu tadi ngomong kalau misalkan makalah itu bukan hanya tulisan, bisa ditambahkan dengan data, gambar, maupun sumbernya dari mana. Jadi kayak misalkan kita membahas berita, jenis-jenis berita. Nah, di situ tuh kita memaparkan gimana sih gambar seperti berita yang misalkan soft news gitu. Nah, terus membahas bab terakhir, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Dan di situ kesimpulan itu berdasarkan adanya rumusan masalah. Jadi kesimpulan itu kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti kesimpulannya ada 3 gitu. Dan selain itu ada yang akademis dan praktis sarannya ya guys. Nah, setelah itu sudah membahas banyak pengoreksian makalah, banyaklah temen aku yang bertanya-tanya, soalnya ada yang belum jelas atau yang belum mengerti tentang makalah tersebut. Soalnya emang biasanya tidak seperti itu. Jadi setelah Pak Adi perbaiki dari awal judul hingga saran dan kesimpulan atau kesimpulan dan saran, barulah kita mengerti makalah itu seperti ini ya gitu. Tapi seperti kayak skripsi tapi beda ya guys, tapi mirip-mirip lah 11-12 gitu isinya gitu. Nah, akhirnya kelompok pertama pun revisi makalah gitu. Dan kebetulan minggu depan itu kelompok 2. Semoga makalahnya tidak revisi. Oke, guys. Nah, jadi mungkin itu ya perbedaan artikel dan berita, dan juga membahas makalah yang benar dan tepat gitu ya. Ya mungkin sekian dari saya, Nur Aliza Zana. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan.
Bye bye.